Pernahkah kamu bertanya, bagaimana alam semesta ini benar-benar lahir? Bukan hanya tentang bintang atau galaksi, tetapi tentang detik pertama. Ketika segalanya dimulai dari tidak ada apa-apa. Dan sebelum itu terjadi, apa yang ada sebelum semuanya ada? Pertanyaan ini bukan sekadar teka-teki sains. Ia menembus batas waktu, menantang logika, dan memaksa kita menatap sesuatu yang bahkan belum pernah benar-benar kita pahami, ketiadaan itu sendiri. Malam ini, kita akan melintasi ruang dan waktu, menyusuri momen ketika tidak ada, perlahan berubah menjadi ada. Ketika cahaya pertama menembus kegelapan abadi, dan dari satu titik kecil, lahirlah seluruh jagat raya. Di awal abad ke-20, seorang pria menatap langit malam dan menemukan sesuatu yang mengubah cara kita memandang segalanya. Ia adalah Edwin Hubble. Dari puncak Gunung Wilson, California, di bawah dinginnya udara observatorium, ia mengarahkan teleskop ke kabut samar di langit. Cahaya lembut yang selama ini dianggap sekadar debu bintang. Namun apa yang ia temukan jauh lebih besar. Kabut itu bukan kumpulan bintang dari galaksi kita, melainkan galaksi lain. Dunia-dunia jauh yang berputar di luar batas imajinasi manusia. Untuk pertama kalinya, kita sadar bahwa alam semesta ini tak berakhir di Bima Sakti. Kita hanyalah satu pulau kecil di lautan kosmos yang tak bertepi. Dan yang lebih mencengangkan lagi, galaksi-galaksi itu bergerak menjauh. Cahaya mereka meregang, menandakan bahwa ruang itu sendiri sedang meluas. Alam semesta yang dulu kita anggap diam, ternyata sedang berkembang. Dan jika ia meluas hari ini, itu berarti dulu ia pernah lebih kecil, lebih padat, lebih panas, hingga mencapai titik di mana segalanya bermula. Di sanalah, di antara cahaya pertama dan kehampaan abadi, sebuah gagasan mulai lahir, teori Big Bang. Sebelum waktu ada dan sebelum ruang memiliki makna, ada satu titik, padat, panas, dan tak terlukiskan, sebuah singularitas kosmik. Bayangkan seluruh alam semesta, semua bintang, galaksi, dan hukum fisika yang kita kenal, disusutkan menjadi satu bola kecil, lebih kecil dari debu, namun dengan panas miliaran derajat. Dan tekanannya cukup untuk melipat dimensi itu sendiri. Dalam kesunyian tanpa arah dan tanpa waktu, titik itu menahan segalanya. Hingga pada satu momen yang tak bisa diukur, keseimbangan itu meledak. Dan dari kehancuran itu, lahirlah segalanya. Big Bang. Momen itu bukan sekadar ledakan materi, melainkan kelahiran ruang dan waktu. Cahaya pertama menembus kegelapan, energi murni berubah menjadi partikel, dan partikel-partikel kecil itu menari di lautan api kosmik, bersatu membentuk proton, atom, dan akhirnya bintang. Bintang-bintang itu kemudian mati, meledak, dan menaburkan unsur kehidupan ke seluruh jagat raya. Dan dari sana terbentuklah planet, lautan, dan akhirnya kita. Semua yang kita lihat, semua yang kita rasakan, dan semua yang kita pikirkan berasal dari satu ledakan pertama itu. Namun, pertanyaan terbesar masih menggantung di antara bintang-bintang. Jika Big Bang adalah awal dari segalanya, maka apa yang ada sebelum awal itu sendiri? Sains menunduk sejenak di hadapan pertanyaan ini. Karena untuk memahami apa yang ada sebelum segalanya, kita harus memahami sesuatu yang bahkan belum pernah benar-benar kita mengerti. Ketiadaan. Bukan ruang, bukan waktu, bukan kehampaan, melainkan sesuatu yang bahkan tak bisa kita bayangkan. Mungkin dari sanalah segalanya bermula. Atau mungkin sebelum hanyalah konsep yang kehilangan makna ketika waktu itu sendiri belum ada.
Namun kisah tentang awal semesta tidak berhenti pada Big Bang. Beberapa dekade setelah teori itu diterima dunia, seorang fisikawan muda bernama Alan Harvey Guth melihat sesuatu yang janggal. Ia menelusuri setiap persamaan, menyelami setiap implikasi dari Big Bang, dan menemukan sebuah paradoks yang tak bisa diabaikan. Alam semesta yang kita huni terlalu rata, terlalu seragam. Suhu radiasi kosmik hampir identik ke segala arah. Padahal, jika Big Bang benar-benar acak, segala sesuatu seharusnya tampak kacau, berantakan seperti cat yang dilempar ke atas kanvas. Namun kenyataannya, jagat raya ini halus, teratur, nyaris sempurna. Sebuah harmoni yang menantang logika kekacauan. Dari kejanggalan itulah Guth menemukan sesuatu yang menakjubkan, bahwa mungkin Big Bang bukanlah awal yang sejati, melainkan hasil dari sesuatu yang terjadi sebelumnya. Ia menyebutnya teori inflasi. Menurut gagasan ini, sebelum ledakan besar terjadi, alam semesta melewati fase ekspansi ekstrem, dorongan energi misterius yang memaksa ruang mengembang dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Dalam sekejap waktu yang tak terbayangkan, segala ketidakteraturan dilunakkan, segala kerutan kosmik disamakan, dan dari kekacauan kuantum lahirlah keseragaman kosmos yang kita lihat hari ini. Sebuah ledakan sebelum ledakan itu sendiri. Dan mungkin di balik teori inilah tersimpan rahasia tentang bagaimana ketiadaan perlahan berubah menjadi segala sesuatu. Namun seperti semua kisah besar dalam sains, tidak semua ilmuwan sepakat. Di antara perdebatan tentang asal mula segalanya, muncullah seorang fisikawan asal Jerman, Profesor Martin Bojewald. Ia memandang alam semesta dari jendela yang berbeda. Menurutnya, singularitas, titik tanpa ruang dan waktu, tidak bisa begitu saja muncul dari ketiadaan. Baginya, ada sesuatu yang lebih halus, lebih berirama, yang mengatur cara semesta bernapas. Bojewald percaya bahwa waktu tidak mengalir seperti sungai yang terus mengalun. Ia berdetak, seperti jarum detik pada jam tua di ruang yang sunyi. Setiap detik memiliki awal, dan setiap awal adalah akhir dari detik yang lain. Jika demikian, mungkin Big Bang bukanlah permulaan mutlak. Mungkin ia hanyalah transisi, satu denyut dari napas panjang kosmos. Sebuah kelahiran kembali setelah semesta sebelumnya mencapai akhir hidupnya. Runtuh, menyusut, kemudian memantul, dan akhirnya melahirkan jagat raya yang baru. Dalam pandangan ini, alam semesta bukanlah satu babak tunggal, melainkan siklus abadi dari kelahiran, perluasan, kehancuran, dan kebangkitan. Seperti jantung kosmos yang tak pernah berhenti berdetak, semesta terus bernapas, membuka dan menutup dirinya dalam tarian waktu yang tanpa ujung.